sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih berikan kesehatan, umur panjang, dan juga karunia-Nya sehingga dapat menyaksikan acara launching dari Danantara. Pada kesempatan ini saya didampingi oleh Pak Doni Oskaria sebagai Chief Operating Officers dari BP Danantara, dan juga Pak Pandu Sahrir sebagai Chief Investment Officer dari BP Danantara. Tentunya pertama-tama dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga kepada Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami bertiga untuk menjadi pimpinan di Danantara. Dan tentunya ini adalah tugas yang sangat mulia karena mempunyai tujuan yang sangat mulia, dan tentunya ini menjadi usaha kita bersama agar tujuan dan usaha mulia ini bisa berhasil. Memang Danantara ini adalah suatu sovereign wealth fund dari pemerintah yang dimana akan menjadi investment arm dari pemerintah. Tadi sudah sampaikan dalam rangka kita menjalankan perannya. Pertama tentunya adalah optimalisasi dari aset-aset BUMN, Badan Usaha Milik Negara, dan tentunya di saat bersamaan kita juga akan melakukan investasi di banyak sektor yang mempunyai dampak yang positif dan berkelanjutan dan berkesinambungan ke depannya. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa pesan dari Bapak Presiden bahwa Danantara ini harus dijalankan dengan tata kelola perusahaan yang benar, good governance, kehati-hatian, prudensial, transparan, dan penuh dengan integritas. Ini adalah guideline yang disampaikan oleh Bapak Presiden langsung dalam kita mengelola aset-aset BUMN dan juga dalam kita menjalankan investasi kita ke depannya. Karena itulah pegangan kita, dan buat kami yang kita lihat di dalam Danantara ini bukan hanya dari aset pengelolaan yang kurang lebih $900 miliar, tetapi yang paling penting adalah misi dan tujuan dari Danantara. Itu yang jauh lebih penting karena misinya sudah jelas, bagaimana tadi sampaikan bahwa Danantara ini bisa menjadi instrumen pemerintah dalam rangka meningkatkan dan juga mempercepat pertumbuhan perekonomian Indonesia yang berkelanjutan, yang berkesinambungan, dan juga yang inklusif. Itu yang pertama. Dan tentunya misi ini disampaikan bahwa ini harus mempunyai dampak yang besar, yang positif, tidak hanya kepada kami yang ada di Danantara dan juga kepada pemangku stakeholders lainnya, tapi yang paling penting adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia sesuai dengan amanat yang berada dalam pasal 33 yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Itu adalah pegangan kami. Dan kami meyakini tujuan yang sangat baik ini, yang sangat mulia ini, dan ini adalah suatu breakthrough, suatu inisiasi yang dilakukan oleh Bapak Presiden dalam rangka kita meningkatkan investasi, dan yang paling penting adalah dengan siapa yang beliau bagaimana kita bisa meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Itu yang paling penting karena itu adalah satu tantangan kita. Jadi oleh sebab itu kita akan melakukan ini dengan kembali lagi dengan transparan, good governance, ya, tata kelola perusahaan yang baik, dengan integritas, dan juga dengan prudent, dengan sangat kehati-hatian. Dan tentunya ini akan melibatkan, karena ini adalah milik rakyat Indonesia, ini tentunya akan melibatkan dan harus berdampak juga kepada memberikan asas manfaat yang besar kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan tadi sampaikan oleh Bapak Presiden,
Dan ini adalah aset yang kita harus jaga, yang harus kita kembangkan, sehingga dapat dirasakan juga oleh anak cucu kita ke depannya. Oleh sebab itu, kita dalam kesempatan ini juga mohon kiranya mendapatkan juga masukan, inputan dari semua teman-teman media, karena ini adalah inisiatif yang baru lahir, ya tentunya dalam perjalanannya perlu ada penyempurnaan. Kita sangat terbuka, karena di saat bersamaan kita ini mungkin karena Danantara inilah milik semua bangsa Indonesia, yang ikut mengawasi kita juga yang sangat-sangat banyak, gitu ya. Kita nanti mungkin disampaikan oleh Pak Doni maupun Pak Pandu, bahwa kita mempunyai struktur organisasi yang berlapis. Selain ada Dewan Pengawas, ada Dewan Penasehat, ada Oversight Committee juga, pemantau, ada Komite Audit, Komite Investasi, Komite Ethical, dan masih ada lagi untuk memastikan bahwa kita menjalankan perusahaan ini dengan baik dan benar, ya. Dan kami sangat meyakini dengan niat yang baik, dengan kerja yang baik, insya Allah ini akan memberikan dampak yang sangat besar kepada seluruh rakyat Indonesia dengan kehadiran Danantara, sehingga Indonesia bisa mencapai bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi, mencapai 8% yang dicanangkan oleh pemerintah, dan kita menjadi negara dengan pendapatan high income country di tahun-tahun berikutnya. Mungkin awalnya dari saya seperti itu dulu. Terima kasih. Pak, izin pertanyaan Pak. Izin Pak Rio dan CNN ada dua Pak. Yang pertama soal pengumuman struktur di Danantara itu kapan akan dilakukan, dan mungkin soal siapa-siapa ini Pak. Yang kedua tadi Presiden di dalam juga sempat mengingatkan secara keras soal audit, pentingnya audit Pak. Nah ini nanti turunannya akan seperti apa? Apakah mungkin bisa dilakukan audit secara berkala begitu, dibuka pada siapa saja dan bagaimana? Ya, pesan Bapak Presiden memang untuk memastikan bahwa tim yang dipilih adalah benar-benar tim yang harus profesional dan memang kompeten di bidangnya. Oleh sebab itu kami pun dalam menyusun tim kami ini dibantu oleh tim independen internasional dan juga nasional yang akan menyeleksi. Jadi mereka akan menyeleksi untuk pembentukan tim kami di segala level. Kemudian tentunya dengan bersama-sama dengan kami, tapi kita ingin benar-benar tim yang kompeten, yang sesuai dengan bidangnya, dan tentunya mempunyai visi yang sama dengan kami untuk kemakmuran Indonesia. Jadi itu yang kita akan bentuk bersama-sama. Ini proses sudah kita akan mulai sekarang, kita akan mulai, dan memang kita ingin memastikan orang-orang terbaik nanti yang ada, yang bisa menempati posisi-posisi, karena ini adalah suatu amanah yang sangat besar yang kita tidak bisa main-main dalam atau mengambil risiko dalam menjalankan di usaha ini. Ya memang disampaikan tadi betul, tetapi pesan Bapak Presiden juga kami bahwa jalankan ini dengan sangat hati-hati, ya, dengan tetap mengacu kepada business practice, karena kita benar-benar mau mengambil standar yang tinggi, standar internasional dalam kita menjalankan Danantara ini ke depannya. Dan oke, ntar saya jawab dulu nih, belum saya. Ya tadi saya sudah sampaikan CEO-nya Pak Doni Oskaria, CEO-nya yang bertanggung jawab pada investasi adalah Pak Pandu. Ini sesuai dengan bidang masing-masing, dan saya adalah grup CEO-nya, ya. Kemudian perannya dengan BUMN kita sebetulnya sangat erat dalam hal ini, karena memang 99% kepemilikan ada di Danantara, tapi 1% kepemilikan saham seri A atau saham merah putih itu ada di Kementerian BUMN. Jadi tentunya kita akan selalu merencanakan ini bersama-sama,
uh, dan baik itu dalam rencana jangka pendek, menengah atau panjang, sehingga peran kami bersama-sama BUMN ini untuk memastikan supaya perjalanan dari Danantara yang baru kita mulai ini akan menjadi lebih baik dan lebih meningkat, karena kan Kementerian BUMN selama ini yang memang menghandle BUMN, jadi mereka pasti sudah mengetahui lebih banyak mengenai BUMN, jadi kita akan berkolaborasi bersama, terutama dalam hal peningkatan optimalisasi dari BUMN itu sendiri. Terima kasih. Kenapa? Oh, ini mungkin menurut saya ini Danantara adalah suatu badan yang paling banyak diawasi. Ini paling banyak diawasi, ya. Karena nanti semua terlibat, ya, baik dari, karena ini kita adalah lapor langsung ke Bapak Presiden. Itu sudah ada yang tidak ada yang paling lebih tinggi lagi, pelaporannya pertanggungjawaban ke Bapak Presiden, dan Bapak Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan kita bisa berjalan dengan baik, dan ini saya meyakini juga akan melibatkan semua pihak dan seluruh perangkatnya gitu, untuk kita baik itu diawasi, dicek secara reguler, kemudian juga dan tentunya kita di saat bersamaan juga pesan Bapak Presiden bahwa kita ini selalu harus tidak terbuka, dan kita sih terbuka gitu ya, karena ya kembali lagi saya bilang kepada sahabat-sahabat saya di sini, ini adalah tanggung jawab yang besar, dan insya Allah kalau kita jalankan ini secara baik ya, dan juga dengan perencanaan yang matang dan juga tanpa ada benturan kepentingan, insya Allah ini bisa berjalan. Ya, mungkin perlu saya luruskan ya, ini dari total aset dari BUMN yang masuk ke dalam Danantara ini, nilai total asetnya adalah 900 miliar dolar. Ya, itu, dan memang tadi sampaikan 20 miliar dolar itu adalah untuk melakukan investasi yang nanti akan dikelola bersama-sama melalui Pak Pandu untuk proyek-proyek yang nanti terutama dalam bidang hilirisasi, renewable energy baru terbarukan, bidang pangan, kemudian bidang energi, dan bidang-bidang lain yang tentunya mempunyai dampak ke depannya yang sangat baik, yang sangat panjang, karena kita bilang kita invest dengan Danantara ya we are invest in the future juga. Jadi itu pegangan kita. Jadi 900 miliar dolar itu adalah aset yang kita combine aset dari semua BUMN yang ada di Indonesia. Ya, kita terbuka kok. Tadi kan sampaikan kita terbuka. Justru dengan adanya dana yang kita miliki, justru itu akan memberikan keyakinan dan juga kepastian untuk para investor juga masuk ke Indonesia. Karena kenapa? Kita tidak hanya meminta mereka untuk masuk ke Indonesia, tapi kita juga invest bareng dengan mereka. Jadi istilahnya we put skin of the game gitu. Jadi mereka akan memberikan kenyamanan buat mereka bahwa pemerintah Indonesia juga taruh duit juga kok gitu ya. Jadi kita saat terbuka, justru harapannya dengan ada Danantara ini ya investasi yang masuk juga makin meningkat, sehingga bisa mengakselerasi pertumbuhan perekonomian kita ke depannya. Kita open untuk bersama dengan mereka. Identitas tersendiri. Terima kasih. Ya, saya kan Menteri Investasi dan Hilirisasi, sedangkan bidang dari Danantara justru berada dalam sebagian besar dalam bidang investasi. Justru dia akan melakukan suatu sinergi yang sangat-sangat baik ke depannya, karena dengan ini kita tidak hanya mengurus dari segi roadmap investasi, tidak hanya mengurus mengenai perizinan saja, tetapi kita bisa mengkombinasikan juga mengakselerasi dengan adanya dana yang ada di kami. Jadi itu adalah suatu kita bilang suatu terobosan yang baru, karena di banyak negara seperti di UAE juga
Menteri Investasinya itu juga kepala dari sovereign wealth fund-nya. Tidak masalah, kita berjalan beriringan. Jadi kalau sumber dana kan tadi adalah setoran modal dan juga bakal nanti dari dividen dari badan usaha yang masuk nanti di bawah Danantara. Nah tentunya kalau investasinya nanti pasti ya kita akan lihat baik private market maupun public market yang udah ada. Jadi itu mungkin tugas utamanya kita ya 1 tahun ke depan, dan jangan lupa tugas investasi itu juga untuk menjadi agent